Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Kitab 1 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 2 ini, Paulus mengingat akan pelayanannya di Tesalonika. Perjalanan Paulus ke Tesalonika ini merupakan perjalanan misinya yang kedua. Sebelum Paulus tiba di Tesalonika, dia telah dianiaya di Filipi, tetapi penderitaannya tidak menghalangi dia untuk pergi ke Tesalonika dan memberitakan Injil di sana. Kesediaannya untuk menderita demi memberitakan Injil menunjukkan bahwa Paulus tidak dimotivasi oleh uang ataupun demi kemuliaan dirinya sendiri. Bagi Paulus, Tuhan telah mempercayakan pemberitaan Injil kepadanya, dan dia dengan setia dan ketaatan melaksanakan pemberitaan Injil Tuhannya itu. Di ayatnya ke-8 dan ke-9, demikianlah pernyataan daripada Paulus. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Pesan dari Paulus benar-benar merupakan pesan dari Tuhan. Motifnya untuk memberitakan Injil adalah murni, dan pelayanannya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Paulus bersaksi bahwa orang-orang Kristen Tesalonika telah menjadi sangat kami kasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Paulus menggambarkan kasihnya kepada jemaat di Tesalonika sama seperti seorang ibu yang dengan lemah lembut merawat anak-anaknya. Demikian pula hubungan Paulus di antara orang-orang percaya di Tesalonika. Oleh sebab itu, Paulus tidak ingin dirinya dan teman-teman seperjalanannya menjadi beban bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Itulah sebabnya Paulus berusaha untuk menyediakan kebutuhannya sendiri. Kemungkinan besar Paulus melakukan ini dengan bekerja paruh waktu sebagai pembuat tenda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti banyak penginjil modern di masa kini, mereka juga seharusnya perlu bekerja di beberapa bidang sekuler untuk mendukung pekerjaan pelayanan mereka. Jemaat di Tesalonika dapat melihat bahwa Paulus memang adalah hamba Allah yang benar, dan sama seperti seorang ayah yang bertanggung jawab, mendorong dan mendidik anak-anaknya, demikian pula Paulus bertindak sebagai seorang ayah atas nama orang-orang percaya di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian Paulus bersyukur kepada Tuhan untuk jemaat di Tesalonika, karena mereka merespon firman Tuhan secara positif, dan firman itu telah menghasilkan buah di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Mereka telah menjadi seperti orang-orang percaya di Yudea yang dengan bertahan menghadapi setiap penganiayaan yang ada. Oleh sebab itu, Paulus meyakinkan para pembacanya bahwa mereka yang menentang Injil akan mendapatkan murka dari Allah. Paulus mengatakan, "Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya." Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih kami belajar lagi akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, di dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.